so tired of love songs, tired of love songs, tired of love songs, tired of love. Just wanna go home, wanna go home, wanna go home. Whoa. So tired of love songs, tired of love songs, tired of love songs, tired of love. Just wanna go home, wanna go home, wanna go home. Whoa. Party. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Yati, NPM 2022077993. Saya dari lokal 3B non-reguler. Di sini saya akan menyelesaikan tugas mata kuliah komputer. Yang pertama, saya akan membahas pengertian software. Software disebut juga dengan perangkat lunak, merupakan kumpulan beberapa perintah yang dieksekusi oleh mesin komputer dalam menjalankan pekerjaannya. Perangkat lunak ini merupakan catatan bagi mesin komputer untuk menyimpan perintah maupun dokumen serta arsip lainnya. Bagian pertama adalah hardware, yang merupakan perangkat fisik yang ada di dalam komputer. Dan bagian yang kedua adalah software komputer. Software dapat dibedakan menjadi beberapa jenis. Jenis yang pertama adalah freeware. Software yang bersifat freeware dapat digunakan tanpa biaya, namun masih memiliki batasan atas hak cipta pengguna. Yang kedua adalah shareware. Shareware adalah software yang digunakan tanpa biaya dalam jangka waktu tertentu. Setelah jangka waktu tersebut selesai, pengguna diberi pilihan apakah akan melanjutkan pengguna software tersebut dengan konsekuensi membayar atau tidak menggunakan lagi software tersebut. Ketiga, proprietary software. Proprietary software itu hampir sama dengan barang yang bisa kita beli di pasar. Jika kita ingin menggunakannya, kita harus membelinya. Proprietary software sangat dibatasi oleh hak cipta. Jenis keempat yang mulai populer adalah open source software. Berbeda dengan jenis software sebelumnya, open source software memberikan kebebasan kepada kita untuk menggunakan, mengubah sesuai dengan kebutuhan dan mendistribusikan kembali baik software aslinya maupun yang telah kita ubah. Pengertian operating system atau US sistem operasi. Sistem operasi komputer adalah perangkat lunak komputer atau software yang bertugas untuk melakukan kontrol dan manajemen perangkat keras dan juga operasi-operasi dasar sistem, termasuk menjalankan software aplikasi seperti program-program pengolah data yang bisa digunakan untuk mempermudah kegiatan manusia. Sistem operasi dalam bahasa Inggrisnya disebut operating system, sedangkan software-software lainnya dijalankan setelah sistem operasi komputer berjalan. Dan sistem operasi akan melakukan layanan inti umum untuk software-software itu. Layanan inti umum tersebut seperti akses ke disk, manajemen memori, studi lintas, dan antar muka user. Bagian kode yang melakukan tugas-tugas inti dan umum tersebut dinamakan dengan kernel suatu sistem operasi. Sistem operasi berfungsi sebagai penghubung antara lapisan hardware dan lapisan software. Selain itu, sistem operasi komputer juga melakukan semua perintah-perintah penting dalam komputer, serta menjamin aplikasi-aplikasi yang berbeda fungsinya dapat berjalan secara lancar dan bersamaan tanpa ada hambatan. Sistem operasi komputer menjamin aplikasi perangkat lunak lainnya bisa memakai memori, melakukan input serta output terhadap peralatan lain, dan mempunyai akses kepada sistem file. Jika beberapa aplikasi berjalan secara bersamaan, maka sistem operasi komputer akan mengatur jadwal yang tepat, sehingga sebisa mungkin semua proses pada komputer yang berjalan mendapatkan waktu yang cukup untuk menggunakan CPU dan tidak saling mengganggu dengan perangkat yang lainnya. Perkembangan software pada masa mengalami peningkatan. Pada awalnya, software bukanlah alat yang diciptakan untuk berbagai kegunaan seperti yang kita amati pada zaman sekarang. Dulu software diciptakan hanya sebagai alat untuk mempermudah dalam penghitungan atau lebih mudahnya sebagai mesin hitung matematika. Tetapi seiring dengan perkembangan zaman, software ini terus berevolusi menjadi mesin yang serbaguna khususnya pada bidang industri dan penelitian. Oleh karena itu, kata dasar software berasal dari kata software yang berarti menghitung, dengan kata lain, komputer berarti alat penghitung. Komputer pertama kali ditemukan oleh Charles Babbage. Kecerdasan logika matematikanya sangat spesial, sehingga membuatnya mampu menciptakan sebuah mesin yang dia sebut dengan nama Analytical Engineer pada tahun 1882. Sebuah mesin yang berfungsi sebagai alat penghitung perhitungan umum.
Kemajuan komputer software di masa mendatang diharapkan mampu membantu semua jenis pekerjaan manusia, sehingga mereka dapat menyelesaikan pekerjaan mereka dengan cepat. Karena di masa mendatang, teknologi akan semakin canggih dan semua pekerjaan dikerjakan dengan sistem komputerisasi. Sekian presentasi dari saya, terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Mohon maaf jika masih ada kekurangan dalam penyampaian kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.